Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Salman Al-Farisi dari kelompok 2, angkatan 47 CPNS Latsar Kabupaten Lebak tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang aku, Smart ASN, dan My Instansiku. Apa saja sih yang akan saya bahas untuk aku, Smart ASN, dan My Instansiku? Check it out. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah tentang profil instansiku. Kemudian di situ juga kita akan membahas tentang tugas, apa saja yang saya kerjakan di instansi saya, kemudian jenis pelayanan apa yang saya berikan, kemudian standar layanan apa yang akan saya capai. Kemudian, apakah keterkaitan tugas saya dengan visi misi dari sekolah saya. Yang terakhir, yaitu tentang kinerja tugas yang bisa memaksimalkan saya untuk menjadi lebih baik dengan terwujudnya Smart ASN di instansiku. Yang pertama, yaitu adalah tentang profil instansiku. Profil instansi saya atau SMP Negeri Satap 6 Bayah. SMP 1 Satap 6 Bayah beralamat di Jalan Cimangpang, Cirotan, kilometer 15, Kampung Satong, Desa Cisuren, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Sekolah ini berdiri pada tanggal 9 Februari 2009 dan untuk tahun 2022 ini sekolah SMP Satap 6 Bayah telah meraih akreditasi B. Luas tanahnya sendiri, SMP Satap 6 Bayah memiliki tanah seluas 1088 meter persegi. Lalu, apalagi yang ada di profil instansiku? Visi dan misi sekolah. Visi dari sekolah SMP Satap 6 Bayah adalah mewujudkan peserta didik yang berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dengan kecerdasan budaya positif dalam akademik dan non-akademik. Lalu misi dari SMP Satap 6 Bayah adalah 1. Mewujudkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan sesuai dengan kurikulum nasional yang berlaku. Kemudian, memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki standar kompetensi. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kedisiplinan dalam budaya bersih, budaya tertib, dan budaya gotong royong. Kemudian, menumbuhkan karakter keimanan yang berakhlak mulia di lingkungan sekolah. Menumbuhkan nilai-nilai inovasi dalam kehidupan sehari-hari yang menunjang kompetensi peserta didik. Yang terakhir yaitu memberdayakan semua komponen yang ada di sekolah ya dalam rangka pengembangan potensi minat dan bakat siswa atau peserta didik. Lalu, bagaimanakah struktur sekolah di instansiku? Sekolah SMP Satap 6 Bayah untuk saat ini dipimpin oleh PLT, pelaksana tugas harian, oleh Bapak Tatang Rustaman SPD. Dan wakil kurikulumnya adalah Bapak Sugeng Widodo SPD. Untuk bendahara sendiri ada Pak Muhammad Sahroni SPD. Guru yang ada di SMP Satap 6 Bayah berjumlah 11 orang. Sekarang kita masuk ke tugas yang dilaksanakan, layanan yang diberikan, dan standar layanan apa yang akan dicapai. Untuk tugas yang saya laksanakan sebagai guru matematika secara umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, guru dan dosen, tugas guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa. Tapi secara khusus, guru matematika bertugas mendidik, mengajar, melatih, memberikan penilaian, dan evaluasi kepada peserta didik hanya dalam bidang matematika. Tapi secara administrasi, seorang guru matematika juga harus melaksanakan atau membuat perencanaan pembelajaran yang menarik. Kemudian, melaksanakan pembelajaran tersebut dengan tanggung jawab. Dan di akhir nanti, yaitu mengevaluasi dan menganalisis pencapaian kemampuan matematika dari peserta didik. Di instansi saya, karena saya memiliki kemampuan di bidang teknologi dan di bidang keilmuan keagamaan atau spiritual, maka di situ juga saya memberikan bimbingan dalam penerapan nilai-nilai teknologi dan nilai-nilai keimanan. Untuk teknologinya, otomatis algoritma Excel-nya dan juga algoritma komputasinya. Lalu layanan apa sih yang saya berikan?
Layanan yang saya berikan yaitu adalah selaku aparatur sipil negara yang berfungsi melayani publik, guru ASN melaksanakan aktivitas dalam aspek pendidikan seperti menjadi tutor, fasilitator, motivator, problem solver, dan mediator. Untuk peserta didik, bukan hanya peserta didik, tetapi orang tua pun ya, selama itu dalam konteks lingkungan sekolah maupun di luar konteks lingkungan sekolah tapi berkaitan dengan sekolah, maka seorang ASN harus menjadi tutor, fasilitator, motivator, maupun problem solver yang transparan, akuntabel, harmonis, dan ramah dengan senyuman. Lalu, standar layanan yang bagaimana yang akan saya capai? Standar layanan yang dicapai tentunya adalah yang pertama, sebagai seorang guru, otomatis saya harus merencanakan pembelajaran yang menarik. Kemudian, setelah saya membuat rencana pembelajaran yang menarik, yaitu melaksanakannya dengan tanggung jawab dan tanpa ada rasa diskriminasi. Tidak membedakan antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Setelah itu, yaitu adalah menganalisis dan mengevaluasi hasil dari pencapaian kemampuan siswa atau peserta didiknya sebelumnya kita sudah melakukan pengukuran. Kemudian yang terakhir, yang pastinya adalah untuk model peserta didik, maka saya juga membantu peserta didik untuk memunculkan minat dan bakat peserta didik. Selanjutnya, keterkaitan tugas yang dilaksanakan dengan visi misi sekolah. Ya, orientasi layanan yang telah dilakukan oleh guru atau secara khususnya adalah saya, yaitu harus mengacu pada visi misi sekolah. Jadi, yang saya lakukan ya, tugas saya yang saya kerjakan di instansi saya otomatis itu harus berintegrasi dengan visi misi sekolah, yaitu mewujudkan peserta didik yang berpikir kreatif, kritis, inovatif dengan kecerdasan budaya positif baik itu dari akademik maupun non akademik. Lalu kinerja apa yang mampu meningkatkan kualitas saya untuk menjadi lebih baik melalui Smart ASN. Sebagai guru ASN, saya yang hidup di era 4.0 atau yang sudah berbicara tentang teknologi, maka segala sesuatunya harus dilakukan dengan teknologi. Sebagai guru ASN yang melayani publik, maka saya harus menerapkan literasi digital dalam aspek apapun, mengajar, aspek melayani, aspek penilaian, dan lain-lain. Kemudian, selain untuk aspek digital, maka aspek manajemen pribadi atau diri sendiri juga harus saya kembangkan, yaitu saya harus terus melakukan literasi pengembangan diri. Untuk apa? Untuk memberikan prestasi sekolah, ya, secara khususnya yaitu baik dalam teknologi maupun dalam prestasi di bidang kompetisi matematik. Itulah aku, Smart ASN, dan My Instansiku. Semoga semua yang saya jabarkan tadi itu akan menjadikan nilai-nilai kinerja pelayanan orientasi aparatur sipil negara menjadi lebih baik dan lebih unggul.